warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari SD Mutual mengundang alumni dan masih sekolah juga ya Mas? Iya. Iya, masih sekolah di SD Mutual angkatan 15. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast, yaitu podcastnya dengan tema Gak Ngobrol Gak Kenal. Wah, kurang rame nih ya. Oh, kita mulai. Gak ngobrol Gak kenal. Kurang seru. Diulang. Gak ngobrol Gak kenal. Ya, acara podcast ini tayang perdana di bulan-bulan Desember. Dan untuk mengisi acara liburan teman-teman semua, siswa-siswa, bapak, ibu yang ada di rumah, yang pada intinya acara ini akan membangkitkan atau motivasi teman-teman semuanya, apalagi siswa-siswa yang memiliki bakat yang luar biasa, agar segera mengeksplorasi diri, ya, melatih diri, ya. Nah, maka dari itu acara podcast perdana ini dengan tema Gak Ngobrol Gak Kenal dengan saya host Pak Jo, nah, dan Mas dan Zadan. Ya, ini adalah Mas Kinan ini seorang siswa yang dulu juga sekolah di SD Mutual dan sekarang sudah menempuh studi lanjut di SMP mana Mas Kinan? SMP 1 Negeri Kota yang Mas Zadan kelas 6 ya. Nah, baik, kita untuk acara kali ini kita ngobrol-ngobrol, namanya podcast yang ngobrol-ngobrol. Setelah tadi melihat pertunjukan display dari dua anak ini, ternyata luar biasa sekali ya. Begitu mahirnya dalam memainkan drum di belakang kami ini. Nah, baik, gini Mas Kina dan Mas Zadan. Nah, hari ini Pak Guru ingin bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol tentang perjalanan karir ya, dari awal mula belajar main drum, kemudian berapa lama main drumnya, dan sudah sampai kemana saja ya. Dan nanti Pak Guru minta pesan dan kesan di SD ini ya, terutama pesannya untuk adik-adik angkatan, Mas Zadan juga yang masih punya adik-adik tingkat ya, sampaikan pesan yang bermanfaat ya, untuk menumbuhkan motivasi biar semangat. Terutama juga untuk adik-adik yang mungkin les drum, punya keterampilan ngedrum. Nah, mungkin suatu saat kalau diminta untuk melatih, nah, kira-kira mau nggak ini? Boleh. Berbagi ilmu. Ya, baik. Baik, para pemirsa di rumah, mari kita mulai acara podcast ini dengan tanya jawab Q&A. Question and answer. Oke, mau dari siapa dulu ini? Hah? Picut. Ya, Cirolu. Nah, Mas apa? Ya, oke. Mas Kinan, sampaikan saja pengalamanmu, cerita kamu dari awal belajar bermain drum. Ya, kira-kira bermain drum itu mulai umur berapa, kelas berapa, kemudian gurunya siapa, silakan diceritakan. Yuk, berbagi pengalaman dengan teman-teman di rumah. Mulai main drum itu umur 5 tahun ya, 5 tahun. Kelas TK sudah main drum, luar biasa ya. Terus belajarnya di mana? Belajar di Magelang. Dulu ada yang namanya les Gilang Ramadan. Oh, Gilang Ramadan. Gilang Ramadan itu drummer yang terkenal itu ya? Iya. Ya. Tempatnya di mana itu? Di dekat di Potro Bangsa. Oh, Potro Bangsa. Dekat Teguran. Berarti dekat rumah ya? Iya. Ya. Terus kemudian setelah les berapa tahun itu perjalanannya? Sampai sekarang sampai SMP. Oh, sampai ini masih tapi lebih jarang. Oh, lebih jarang. Ya, kalau masih tapi lebih jarang itu gimana ya mungkinnya ya, nggak apa-apa. Baik, itu tadi perjalanan Mas Kinan belajar drum dari TK umur 5 tahun sampai sekarang masih
terus tetap belajar. Nah sekarang pengalamannya, nah, apakah dulu waktu TK itu sudah dipanggil langsung main drum gitu atau gimana itu pengalamannya? Dulu. Pengalaman pertama kali ya di mana? Pertama kali itu sebelum kelas itu suka mukul-mukul barang. Oh mukul-mukul, bukan pancinya ibunya toh? Ya, Oh pancinya ibunya pemirsa. Wah, pantesan pancinya boros ya. Nah, terus kemudian nggak apa-apa tapi kan ya. Dileskan. Oh Ternyata dileskan. cocok. Jadi ibu melihat bakat Mas Kinan itu mukul-mukul panci, kemudian wah ini anakku ternyata suka mukul-mukul panci, daripada mukul-mukul panci di rumah mendingan dipukul drum kayak gini ya. Kemudian lanjutnya Latihan setiap 1 minggu itu sekali pasti latihan. ya Terus kalau ada event biasanya ikut ya lomba. drum solo gitu Ya. atau oh iya. Oke, nah ini untuk Mas Kinan, Pak Guru tutup dulu, gantian sama yang satu ini ya. Oke, Mas Zadan ya, tepatnya sekarang kelas 6 ya, sebentar lagi juga mau SMP. Nah Mas Zadan, seperti tadi yang Pak Guru tanyakan ke Mas Kinan itu, awal mula atau minat bermain drum itu dari mana dan terinspirasi oleh siapa, kemudian belajarnya di mana ya. Dulu waktu kecil itu sempat dibawa ke Jakarta buat ketemu sama saudaranya Uti. Oh saudaranya Nah itu Uti. di sana itu ada drum. Sama Oh. megang drum tuh di situ. Terus Terus pas kelas itu tuh udah mulai tertarik sama drum gitu loh. oh iya. Terus mulai kelas 1 minta les sama ibu. Oh iya Les sama Bu. ibu di Santoso. Santoso musik Ya. ya. Terus Di situ sampai kelas 3. 3 SD. Kelas 3 SD terus pindah ke Luzon. Luzon, oke. Terus sampai kelas 5 itu udah nggak latihan lagi di Luzon, latihan sendiri di rumah. Berarti di rumah punya drum ini? Punya berapa? 1. 1. Kinan juga punya? 1. 1. Ya, Pak Guru doakan besok tambah jadi 5 ya. Iya. Ya. Oke, nah pengalamannya ketika belajar dari 0 sampai SD ini sampai mana? Dulu itu pas awal belajar Ya. itu diajarin gurunya namanya Pak Agus. Pak Agus, wah, berarti Pak Agus itu orang yang berjasa Ya. atas bakat kamu ya. Kemudian, Tapi awalnya tuh ngajarin pakai not balok, bukan langsung diajarin. oh, pakai partitur itu ya, ya. Terus, Terus lama kelamaan saya lebih suka langsung diajarin daripada pakai partitur gitu. oh, lebih sulit ya kelihatannya kalau baca not balok itu. Enggak sih, Oh, cuma pengen kalau nggak pakai partitur gimana gitu. oh, pengen cepat bisa ya. Terus, Pengalaman pertama itu dulu di sekolah tuh pernah dengar ada suara drum gitu, terus tak cari kemana, itu di atas itu. Oh, Nah, iya. terus aku lihat di situ, terus ketemu Pak Jody. oh ketemu Pak Jody ya, ya, Terus ya. Pak Jody nawarin kayaknya pas Agustusan gitu. Iya. Agustusan mau ikut Pentas nggak? di Iya. panggung situ ya, ya, Iya. ya. Oh, iya, terus ikut gitu awal. Terus biasanya juga kalau Agustusan apa event apa paling ikut juga. Iya, iya. Nah, latihan sih dulu jarang. Oh, jarang Kalau latihan. habis nggak les lagi itu agak jarang, paling seminggu sekali. Kalau inget. Oh, kalau ingat ngedrum ya, ya. Tapi Ya. asal jangan nggak ingat sholat ya. Terus, Pas sudah mulai gabung sama Magelang Blues Community itu sudah mulai diasah. oh, iya, iya, iya. Terus akhirnya setiap hari latihan gitu. Oh, iya, iya. Soalnya dikasih lagu terus gitu. Oh, dikasih ini lagu, kamu dengerin,
kamu cari Ya. drumnya, nah, kemudian besok lain waktu ditampilkan seperti itu ya. Iya, iya, iya. Oke, tadi kan Mas Zadan masuk ke blues community. Jadi blues itu sebuah aliran musik ya, aliran musik ya blues namanya. Mungkin nanti bisa cari tahu di sumber-sumber yang dipercaya, internet, YouTube ya. Itu musik blues itu seperti apa. Nah, itu tadi pengalaman awal bermain drum. Nah, sekarang kan Mas Kinan, Mas Zadan ini kan menjadi salah satu personil ya, personil grup band yang sering menjadi bintang tamu terutama di kota Magelang ini. Nah, ya, Mas Kinan menjadi personil drummer dari band yang bernama Nikami Band. Nikami Band. Kalau kalian yang di rumah sering mendengar atau lihat promosi di Instagram atau di YouTube Nikami Band, nah inilah Mas Kinan drummernya. Kalau Mas Zadan yaitu personil dari Rockshot. Ya, Rockshot. Jadi Mas Zadan ini juga punya grup band dan personilnya semua ini anak-anak ya. Iya. Anak-anak. Oh, tentunya menjadi inspirasi untuk kalian semua yang pengen ngeband ya. Tuh, jadi tadi setelah saya tangkap mereka rajin berlatih, kemudian sering mendengarkan musik ya, kemudian juga dibimbing oleh orang-orang yang hebat, akhirnya menjadi seperti ini ya. Jadi Nikami dan Rockshot. Nah, berbicara tentang band pasti diundang kemana-mana bintang tamu ya, kadang di acara pernikahan atau di acara yang lain ya. Nah, Pak, sekarang saya mau tanya Nikami, awal dapat tawaran main di mana? Sebelumnya itu Nikami itu sudah berdiri sebelum aku masuk. Oh gitu, ya ya ya. Nah, terus kalau Kinan sudah masuk itu pertama itu di SMA 4. SMA 4 acara perpisahan. Kayaknya HUT. Oh ya, ulang tahun Ya. SMA 4 gitu ya, milad SMA 4 Ya. ya. Terus yang kedua setelah SMA 4? Nah, itu lupa. Oh, lupa. Oke, itu yang kecil-kecil. Tawaran manggung yang event besar aja. Nah, itu sekarang. Yang besar itu Ya. yang pertama ada di Kaliurang, Kaliurang acara. band pembuka Leto tahun baru. Oh, acara band pembuka Leto tahun barunan sebelum Covid ya. Itu Tahun berapa itu? 2017 atau 2018. Oh iya, sekitar tahun itu. Itu yang event besar pembuka band Leto ya. Yang kedua, Pembuka band Sheila on Seven. pembuka band Sheila on Seven. Mungkin pemirsa di rumah tahu nggak band Sheila on Seven ya? Ya, nanti dicari band Sheila on Seven tuh yang nyanyinya kayak gimana. Karena Mas Kinan sekarang lebih terkenalnya band-band Korea. Jadi familiarnya band Korea. Jadi band dalam negeri mungkin kurang update. Tapi ini juga mengenalkan terutama motivasi dalam bermusik. Sheila on Seven. Kemudian yang ketiga, Yang terakhir kemarin tahun baru 2020 ini Ya. pembukanya Armada. oh Armada Band di alun-alun. Iya. Iya, Armada Band. Berarti kan event-event acara-acara besar itu sudah dipercayakan sebagai bintang tamu dari Kota Magelang, band Nikami. Sekarang Mas Zada, ya karena juga ingin mengikuti jejak Nikami, nah gitu kan? Ya, jadi tolong sampaikan event apa saja yang pernah Mas Zada mainkan. Event itu pertama kali itu di Skylight acara Triple M. Triple M, apa itu Triple M? Triple M itu media musik Magelang. Oh, ada komunitasnya juga. Iya. Iya, iya. Terus yang kedua? Terus yang kedua itu pernah di Pegasus. Oh, Pegasus ya. Pegasus itu. Warung kopi ya. Iya. Ya, ya, ya. Terus Terus pernah di Angkringan Pabelan. oh, angkringan Pabelan sana itu. Iya. Ya, ya. Angkringan Ya. Pabelan itu. Ya. Itu dulu ya, baru itu dulu. Ya, karena juga ini lebih dulu ini menyusul. Nah, siapa tahu besok bisa kolaborasi antara Rockshot dan
Nikami. Itu ya di acara event yang besar. Apalagi kalau besok SD Mutual sudah nggak ada corona, kami mau berniat mengundang mereka-mereka ini untuk menjadi bintang tamu ya. Tentunya menjadikan inspirasi untuk pemirsa di rumah. Oke. Nah, pernah manggung di TV atau belum? Ini sih. Kalau Nikami pernah Ya, di mana? TV mana? Temanggung TV Temanggung TV. Langganan kayaknya ya. 3 kali. Oh, 3 kali. Kalau Mas Zadan Belum pernah. belum. Kado akan besok di acara dahsyat atau apa gitu. Ini kami juga ya semuanya. Pokoknya untuk mencapai sesuatu yang besar kemudian sukses itu harus penuh perjuangan gitu ya. Nah, ini kita sudah ngobrol panjang lebar ya tentang sejarah pertama mulai, kemudian pengalaman bermain melalui band-bandnya, dan yang ketiga kita akan menanyakan tentang cita-cita ya, cita-citanya karena kan kalian juga bersekolah Ya. kemudian punya keterampilan bermusik. Nah, kira-kira ada cita-cita yang ingin dicapai. Biasanya kan kalau sekolah itu kan tujuannya untuk bekerja atau untuk mencari pekerjaan yang lain. Nah, untuk musik juga tentunya punya cita-cita tersendiri. Ini mau dijawab siapa dulu? Dadan. Oh, saya dulu ya. Ini kan kamu kan juga masih SD, kemudian besok masih SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Nah, itu kan apakah dua-duanya itu akan saling beriring atau akan dijadikan hobi yang salah satu itu? Kalau ilmu pengetahuan itu tetap ya. Ya. Nah, itu bagaimana cita-citamu? Itu cita-cita itu pengen jadi musisi profesional. Oh, musisi profesional ya. Itu. Itu saja. Iya. Tapi tetap menyelesaikan Tapi ya. sekolah ya, Ya. karena ilmu itu setidaknya ya akademis ya keterampilan. Jadi kita kan dianugerahi itu setiap anak berbeda-beda. Jadi Mas Zadan ini ingin menjadi pemain musik profesional. Nah, itu ya. Tuh. Tapi besok juga melanjutkan SMP negeri apa SMP Mondok belum tahu ya. Belum tahu. Ya. Nah, Mas Kinan, oke. Sama seperti Dadan jadi musisi. Profesional. Ya, Iya. amin. Musisi yang profesional itu kalau Pak Guru lihat itu kalian tahu Tompi itu ya? Iya. Tompi itu seorang dokter, tapi juga nyanyinya bagus. Jadi dua-duanya bisa seiring berjalan. Nah, saya yakin kalian juga bisa seperti itu, ya. Oke. Nah, baik. Sepertinya sudah agak lama kita ngobrol ya. Iya. Nah, kita sambung lain waktu mungkin dengan bandnya ya. Iya, dengan bandnya untuk tampil gitu ya. Teman-teman semua pemirsa di rumah, luar biasa sekali cerita-cerita mereka ini. Mereka juga bagian dari SD Mutual yang juga memberikan warna tersendiri ya, terutama di bidang musik. Nah, setelah Mas Kinan, Mas Zadan ini besok keluar atau lulus dari SD Mutual, tentunya dengan prestasi-prestasinya juga akan membawa nama baik SD Mutual seperti itu. Nah, untuk yang terakhir kalinya pesan dan kesan untuk teman-teman semua yang mungkin juga nantinya akan diundang ke sini dengan keterampilan yang berbeda ya, dan juga adik-adik kelas. Kan adik-adik kelas kan juga ada yang les drum juga kan ya, motivasinya gimana? Yo Mas Kina. Kalau pesan dan kesan dari saya, kalau misal adik punya bakat itu ditekuni aja. Siapa tahu nanti kalau udah besar itu bakatnya itu jadi suatu pekerjaan atau jadi sukses nantinya, itu hasil dari ketekunannya itu. Ya, oke. Zadan sekarang? Ya, kalau untuk adik-adik ini
Ya kalau misalnya belum punya keterampilan, carilah itu. Pasti dari diri kalian tuh pasti kalian punya sesuatu untuk membanggakan orang tua. Iya. Oke, jadi intinya kalau Mas Kinan kalau pengen bisa atau punya keterampilan digalilah sedalam mungkin, siapa tahu nanti jadi dari keterampilan itu kalian menjadi orang yang profesional. Sedangkan Mas Zadan tadi meminta untuk carilah keterampilan yang kamu miliki itu apa. Nah, nanti bisa diperdalam, dipelajari secara sungguh-sungguh dan nantinya itu bisa juga untuk menjadikan pekerjaan. Nah, itu namanya profesional. Oke, terima kasih untuk kawan-kawanku semua ini ya. Mas Kinan, Mas Zadan sudah mau hadir di acara podcast Gak Kenal Gak Ngobrol. Dan tayangan selanjutnya tunggu saja siapakah bintang tamu yang akan kita undang. Tentunya dengan anak-anak yang berbakat, cerdas dan juga mempunyai keterampilan. Oke, kita ucapkan dulu slogan Gak Kenal Gak Ngobrol. Yuk, 1, 2, 3. Gak kenal gak ngobrol. Sampai jumpa.